untuk dapat berkumpul kembali dalam acara doa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Muhtar Khalid. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, ya walaupun dalam keadaan COVID yang semakin meningkat. Mudah-mudahan dijadikan sebagai wasilah bagi Allah, bagi kita bersama untuk sama-sama berdoa, memohon ikhtiar dengan ikhtiar bumi mungkin kita dengan melaksanakan protokol kesehatan, dan insya Allah pada malam hari ini kita juga berikhtiar ikhtiar langit dengan berdoa bersama-sama untuk memanjatkan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi pandemi pada saat ini. Amin. Baik, untuk selanjutnya kami akan bacakan barangkali acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan barusan sudah kami buka. Dan untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKPN Bank BJB. Saat ini mungkin akan disampaikan oleh Bapak Cahya. Dan untuk selanjutnya acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Muhtar Khalid, dan dilanjutkan mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa tanya jawab dan dilanjut dengan doa bersama. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Cahya untuk bisa menyampaikan sambutannya. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat ilahi Robi yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga pada malam ini seluruh anggota IKPN insya Allah akan melaksanakan acara doa bersama melalui Zoom meeting. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pembina yang hadir di sini, para Angkos, Sadra, para pengawas, para pengurus, baik kantor pusat, baik pusat maupun komisariat, bisa seluruh anggota IKPN Bank BJB yang hadir dalam acara Zoom ini. Acara terselenggara atas inisiatif para pengurus bahwa semakin masif atau makin memprihatinkan dengan kondisi pandemi atau wabah pandemi pada saat ini. Tidak sedikit para anggota dan keluarga besar anggota IKPN Bank BJB yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah atau di tempat lain. Dan tidak sedikit pula bahwa para kita, para sahabat kita, para rekan-rekan kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhum yang pada meninggal nih diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilaf dan kesalahannya. Amin. Perlu diinformasikan bahwa update data dari
Januari 2021 sampai hari ini meninggal atau yang mendahului kita semua jumlah 30 orang. Baik itu, mohon maaf, yang sakit karena COVID maupun bukan COVID. Bukan. COVID maupun. Untuk yang Pak Cahya, punten dibuka mic-na, Pak. Mikrofon apa? Pak Cahya. Itu saya dibuka. ulangi ya, Panang? Ya, udah ada. Sudah ada. Ya. Sudah ada Pak, sudah. Jadi untuk acara doa bersama ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian, mudah-mudahan semua anggota IKPN Bank BJB yang sehat kali ini diberikan kesehatan terus dan juga bisa melaksanakan prokes yang ketat sehingga kita bisa aman dan jauh dari wabah. Saya kira itu saja sambutan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahya yang sudah menyampaikan sambutannya, dan untuk selanjutnya kepada Pak Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Ustadz. Udah mulai Pak ya? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar KPI Bank Jabar. Wabil khusus nih, masih ingat saya Pak Haji Usdi yang sama-sama umroh. Pak Haji Kos, ya, Pak Uce, Pak Agus, Pak Cahya, dan Pak Haji Dalimin yang selalu mengingatkan saya jangan lupa malam ini, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita masih bisa silaturahmi. Silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung dengan kebaikan. Wadafu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung dengan kejelekan. Jadi kalau ujungnya kebaikan, pertahankan silaturahmi itu. Kalau ujungnya kejelekan, mundur teratur. Begitu makna silaturahmi. Yang kedua, kondisi saat ini Masya Allah ya, luar biasa. Tiap hari ini ada 3 ustadz yang meninggal, dan rumah sakit pada penuh. Dan kita bersyukur masih bisa silaturahmi walaupun lewat virtual. Nah, corona itu Bapak Ibu, itu musibah di dunia tempat. Kurang jelas Bu ya? Suaranya deh. Iya, oke. Sekarang jelas Bu? Kurang keras? Masih diem. Dimatikan itunya Bu. Mic-nya Bu. Jelas Bu? Kurang jelas? Kedengaran nggak Bu? Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Cekap, Pak Ustadz, cekap. Mangga. Dan corona ini adanya di dunia, dan dunia ini tempat musibah. Ya. Nah, jangan ditakuti berlebihan, tapi harus disiasati. Saya ulang, segala musibah, segala bencana, termasuk corona, jangan ditakuti berlebihan, tapi harus disiasati. Harus dimanage dengan baik. Karena pasti yang namanya musibah itu selalu ada. Nah, minimal 4 sikap yang mesti kita lakukan. Pertama, husnudon kepada Allah.
Jangan sampai musibah yang menimpa dari kita jadi penyebab suudzon kepada Allah. Yang dianjurkan adalah husnuzon. Husnuzon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Karena itu, usaha pertama adalah hindari suudzon kepada Allah. Tanamkan oleh kita husnuzon kepada Allah. Husnuzon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa perbanyak berbuat baik. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Karena kebaikan yang kita kerjakan minimal 3. 1, fi'lul ma'ruf yaqi masari as'i. Pekerjaan yang baik akan menghindarkan keburukan dan kejahatan yang akan menimpa. Di rumah berbuat baik, di organisasi berbuat baik, dimanapun kita berbuat baik, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana yang jadi penghalang keburukan yang akan menimpa pada diri kita. Nah, yang kedua, kebaikan itu, kata Baginda Rasul, siapa yang mengerjakan kebaikan, maka keinginannya akan tercapai. Waman zar'a khairan hasada ibtatan. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Banyak berbuat baik karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana keinginan kita tercapai. Ada rencana tidak cukup dengan bekerja keras, tapi harus dengan kebaikan. Karena Allah itu akan memihak pada orang yang berbuat baik. Yang ketiga, watakfiratul lisayah. Setiap kebaikan itu akan jadi kifarat, jadi penghapus segala dosa-dosa kita. Nah, yang terakhir, kebaikan itulah yang akan mengantar husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya husnul amal. Nah, amal terbaik di penghujung hidup. Nah, kebaikan yang mana yang kita kerjakan? Satu yang sifatnya ritual. Yang sifatnya ritual wakili dengan 2. 1, memperbanyak salat. Bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat masjid, dengan catatan protokol kesehatan kita laksanakan, rajinlah berjamaah. Karena disitulah ada Allah. Disitulah ada rahmat Allah. Disitu ada pintu solusi ilahi. Salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi mumparidan. Siapa yang sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi kalau kita 1 kali berjamaah, yang di rumah 40 tahun lamanya. Jadi kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita lakukan, kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun bersebanding. Nah, yang kedua, orang yang rajin berjamaah salat, yarfa'ullah azabal qabr. Diangkat siksa kubur. Nah, karena itu komunikasi dengan pengurus masjid sangat diperlukan supaya protokol kesehatan kita laksanakan. Pakai masker, jaga jarak. Dan itu sah sholat berjamaahnya. Kalau di masjid ternyata ditutup karena hasil musyawarah, berjamaahlah di rumah. Berjamaah di masjid dengan di rumah bisa nilainya adalna bil masjid. Sederajat dengan di masjid dengan alasan untuk keselamatan. Dengan alasan demi kesehatan. Ada sahabat yang makan bawang, kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kata Rasul ke masjid, tapi jaga jarak, khawatir bau gitu kan. Nah itu bawang, apalagi menyangkut penyakit. Nah berjamaah di rumah dengan istri, dengan cucu, dengan suami, itu sekaligus akan menangkal azab kubur. Ya, malamnya kita bangun sholat tahajud. Sholat tahajud, karena Rasul mengatakan orang yang saleh itu bisa kelihatan sholat tahajudnya. Nah, wa qalilu minal lail mayahdaun. Orang saleh itu sedikit tidurnya. Jadi kalau ingin tahu orang saleh, tidurnya sedikit. Nah, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu benten ya banyak. Oh, antara terkadang. Bulan terkadang. Oh, kirang jelas ya. Qalilum minal akhirin mayahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam
mereka banyak beristighfar. Qalilun minal lail ma yahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Surat Al-Zariyat ayat 17-18. Jadi kalau ingin tahu orang soleh, tidurnya sedikit. Dan di penghujung malam mereka banyak beristighfar. Kalau bangun jam 3, jam 4, setengah 4, walaupun hanya sedikit, yang penting rutin. Yang paling penting. A2 muha wa inkola. Sedikit tapi rutin. Biasanya 2, coba tahajudnya 4. Biasanya 4, coba 6. Biasanya 6, coba 8. Biasanya 8, coba sampai 10. Minimal 2, maksimal tidak terbatas. Hidupkan sholat sunat yang lain. Kalau tahajud tidak bisa Bapak beramal soleh dengan apa? Sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal sampai 16. Siapa yang duhanya 2, dicatat tidak lalai. Siapa yang duhanya 4, dimaafkan dosa-dosanya. Siapa yang duhanya 6, diijabah keinginannya. Siapa yang duhanya 8, dicatat orang takwa. Siapa yang duhanya 10, akan masuk ke seluruh pintu surga. Siapa yang duhanya 12, wafatnya husnul khatimah. Siapa yang duhanya 14, hidupnya akan berkah. Siapa yang duhanya 16, anak cucunya saleh dan salihah. Minimal duha itu 2. Silahkan. Sudah sholat duha, silahkan sholat intizor. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sholat mutlak. Itu yang sifatnya ritual. Kalau sudah ritual sholat kita kerjakan, masih ingin nambah berbuat baik, silahkan. Perbanyak zikir dengan Al-Quran. Afdolul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Quran. Saya mau baca surat Ar-Rahman, silahkan. Mutadarus dari awal, silahkan. Nah, saya sering membaca ayat kursi, silahkan. Afdolul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Bagaimana kalau tidak bisa baca Al-Quran? Minimal mendengarkan Al-Quran. Wa iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, simak, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi mendengarkan saja dapat rahmat. Nah, siapa yang baca Al-Quran, tahu artinya, dia amalkan seperti buah jeruk. Dipegang, harum, dicium harum, dimakan enak. Siapa yang baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya, baca terus. Seperti buah kurma atau buah anggur. Tidak harum tapi enak rasanya. Siapa yang mendengarkan Al-Quran, dengar aja. Seperti buah paria. Nah, pahit tapi ada manfaatnya. Minimal jadi paria lah, minimal ya. Nah, Imam Syafi'i, beliau ketika sakit berdoa, ya Allah, bila sakit ini bisa menggugurkan dosa, teruskan sakit. Tapi kalau sehat membawa manfaat, sehatkan saya. Nah, Bapak Ibu, besoknya beliau pergi ke Sayyidah Nafisah. Itu cucunya Sayyidina Ali, buyutnya Kangjeng Rasul. Karena Sayyidah Nafisah ini seorang wanita salihah yang sempat menghatamkan Quran 4.000 kali. 7 kali haji zaman itu. Nah, jadi sekelas Imam Syafi'i saja yang sudah hafal Quran, minta didoakan kepada orang yang sering menghatamkan Quran. Karena 1 huruf saja insya Allah 1 dosa hilang. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim 1 huruf. Walakin, akan tetapi alif lam mim 3 huruf. Jadi baca alif lam mim 3 huruf. Nah, kalikan 10, 30. Insya Allah 1 kali alif lam mim 30 dosa hilang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Kalikan 10, 190 dosa hilang. Inilah yang sifatnya ritual. Itu kebaikan. Nah, yang kedua, kebaikan yang sifatnya sosial. Ini penting. Kebaikan sosial itu bisa sifatnya hisiah. Hisiah itu dengan materi. Bisa bersedekah, bisa dengan wakaf, bisa dengan infak,
bisa dengan sedekah. Insya Allah sebentar lagi kita akan kurban. Nah, sedekah ini termasuk sangat utama. Kata Rasul, badiru bis sadaqah. Segera kalian bersedekah. Fa innal balaa la yatakhataha. Sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi sedekah. Badiru bis sadaqah. Segera kalian bersedekah. Nah, kata Rasul, as-sadaqah tib. Sedekah itu dokter. Nah, ada penyakit yang sembuh dengan bersedekah. Saya kemarin pergi ke Batu Nunggal. Takziah karena salah seorang bapak meninggal. Setelah itu pas mau pulang, dua suami istri cerita sama saya, Pak Ustadz, saya ingin bersedekah dengan bangun masjid. Tolong doakan, kalau bisa tengok, doakan katanya, sebentar saja. Saya tanya di mana masjidnya? Di Kadungora Pak, kata, di Garut. Daerah Cihuni Pak ya. Sebelah kiri ada Masjid Al-Firdaus. Dan alhamdulillah peletakan batu pertamanya sama Pak Bupati kemarin. Akhirnya saya ke sana berdoa sebentar, yang dibaca cuma doa yang pendek. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Khususon ya Allah, mudahkan rezeki untuk masjid ini. Bila jauh, dekatkan. Bila sulit, permudah. Bila sedikit, perbanyak. Dan siapapun yang nyumbang masjid ini, jadikanlah wasilah wafatnya husnul khatimah. Itu hari Jumat. Hari Sabtu isinya telepon. Pak Ustadz doakan, kami sekeluarga kena COVID. Saya dengan anak-anak di rumah, tapi suami karantina di rumah sakit. Itu hari Sabtu, kalau nggak hari Ahad, maaf. Hari Selasa ada kabar. Kalau nggak salah hari Selasa ada kabar, meninggal dunia. Istrinya nangis, anaknya nangis, semua keluarga yang nangis. Saya bilang, almarhum termasuk husnul khatimah. Kenapa? Di penghujung hidupnya beliau beramal saleh dengan ibadah sosial. Karena husnul khatimah itu adalah orang yang berbuat baik, akan berbuat baik, ketika berbuat baik, setelah berbuat baik, meninggal dunia. Itulah husnul khatimah. Karena itu Bapak Ibu, saya termasuk, ya usianya masih muda, belum 60, belum pensiun. Dan inilah yang namanya wafat. Makanya berbanyaklah ibadah sosial. Saya tidak mampu nih ibadah sosial. Ada ibadah sosial yang lain adalah silaturahim. Silaturahim secara hisiah muwajahah. Bertemu dengan teman, dengan sahabat. Muwajahah tidak mungkin, silaturahmilah maknawiyah. Tidak berjumpa, tapi bisa secara virtual kayak sekarang. Pernah saya baca kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketemu dengan Jibril. Ngobrollah di situ. Nabi Musa, mungkin bahasa saya maaf, Musa sampaikan pada si Fulan. Si Fulan seminggu lagi akan meninggal dunia. Akhirnya disampaikanlah pada si Fulan ini. Saya tadi kedatangan Jibril. Engkau akan meninggal seminggu lagi. Mendengar kabar itu Bapak Ibu, ya Jibril yang menyampaikan, Nabi Musa yang menyampaikan. Nabi pasti percayalah, mual bohong Nabi mah. Si Fulan ini langsung pergi silaturahmi ke teman-teman pensiunnya, ke tetangganya, ke keluarganya. Sambil wawartos, orang samuirek maut cek Nabi Musa. Terus saja silaturahmi. Sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, belum juga meninggal. Yang Nabi Musa ngontak Jibril. Kok katanya seminggu lagi kok si Fulan masih hidup? Kata Jibril, sebenarnya Ijrail sudah datang beberapa kali ke rumahnya. Tapi dia tidak ada, sedang silaturahmi dengan keluarganya. Karena itu Allah menangguhkan umurnya karena silaturahmi yang dia lakukan kepada teman dan sahabatnya. Itu yang dalam hadis, satukan orang yang sudah lama berpisah, damaikan orang yang bertengkar, kunjungi atau mengunjungi atau dikunjungi teman dan sahabat tuh, insya Allah 2 fadilahnya. Bisa menambah rezeki, memperpanjang umur. Itu yang jadi asbabul wurud, sebab turunnya hadis bahwa silaturahmi bisa memanjangkan umur dan bisa memperlapang rezeki. Nah, kayak seperti inilah silaturahmi. Atau dengan cara yang lain, bisa silaturahmi hisia itu bermakna nengok ada yang sakit, dan sekarang bisa diusahakan WA, video call, dan yang lainnya. Inilah banyak berbuat baik yang sifatnya ritual ataupun sosial.
insya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan jadi pintu husnul khotimah. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan jadi pintu husnul khotimah. Tadi malam kita ngumpul di satu masjid khatam Al-Quran. Ketika saya lihat ke atas di masjid itu tergantung lampu yang terang. Saya teringat 5 tahun yang lalu orang ini berikan lampu itu untuk masjid. Pak Ustadz katanya supaya terang di masjid, saya akan nyumbang lampu untuk masjid. 21 juta harganya. Mudah-mudahan jadi penerang saya di alam kubur katanya. Kemudian kata isinya amin, amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setahun kemudian beliau sesak napas, bawa ke Santosa, kemudian wafat. Namanya Pak Sumarsono, orang PLN. Dan ini Masya Allah, saya akan sampaikan sama keluarganya, insya Allah lampu ini jadi penerang di alam kuburnya. Karena setiap saat, setiap sholat 5 waktu, terutama subuh, maghrib, isya, selalu terang masjid itu. Karena lampu dari beliau. Kata Rasul, sedekahlah kalian. Sedekahlah kalian. Karena sedekah itu akan menerangi di alam kubur. Sedekahlah kalian, sedekahlah kalian. Karena sedekah itu akan membuka pintu husnul khotimah. Kalau saya Bapak Ibu sudah rajin baca Al-Quran, sudah ibadah sosial, sakit, menderitanya sama. Sakitnya sama, tapi jangan lupa, orang yang banyak berbuat baik dijamin tidak ada siksa kubur. Hari ini kita mendengar innalillahi, kita mendoakan. Besok lusa, kita yang didoakan. Karena dalam Islam kematian itu sangat gaib. Tapi pasti akan datang kematian itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa, selaku makhluk yang dikasih akal, sikapi COVID ini dengan banyak ikhtiar. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka kepada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Dan ciri makhluk yang berakal itu adalah ikhtiar. Kemana saja kita pergi pakai masker. Sholat berjamaah, jaga jarak. Kemudian cuci tangan. Terkena dengan 3M, 5M, dan yang lainnya. Nah, untuk ini, bila mendengar si A sembuh dengan obat ini, segera sebarkan. Karena boleh jadi kesembuhan itu datang dari obat yang kita sebarkan. Tadi pagi saya khotbah di PDAM. 3 orang yang bercerita tentang sembuhnya COVID. 1, ada namanya Pak Jince. Ustadz saya katanya alhamdulillah. 1 ruangan kena. Saya tidak kena. Kenapa? Saya ikhtiar. Sana sini telepon. Ternyata rutin apa? Beliau rutin bawang putih, madu asli, tambah kunyit putih. Dijus disatukan, diminum rutin tiap pagi. Dan alhamdulillah anaknya yang di Sampai kerjanya itu positif. Kata kantor ke rumah sakit. Saya bilang jangan dulu Pak, saya punya obat katanya. Minum obat yang sama 3 hari sembuh. Langsung diperiksa ke dokter sembuh. Inilah bentuk ikhtiar. Saya kemarin kena juga. Tiba-tiba saya suruh juru lidah. Orang Sunda bilang suruh ngelel Pak ya. Dipoto, kemudian setelah itu 2 jam kemudian ada cairan. Saya minum cairan itu, tiba-tiba nafsu makan nambah. Dan alhamdulillah sembuh. Saya tanya ini cairan apa? Ternyata madu, tambah bawang putih, tambah kopi radik, ditambah kunyit. Inilah bentuk ikhtiar. Karena ada dalam hadis katanya al-afiyatu bil adwiyati. Ada sehat tanpa medis. Ada sehat tanpa obat kimia. Ada sehat tanpa dokter. Ada sehat tanpa puskesmas. Nah, ada juga teman yang lain dengan kelapa. Itu saya dengar di masjid Sesquad kemarin. Itu kelapa hijau Pak Ustadz katanya. Caranya gimana Pak? Langsung dikasih garam, dikasih madu, kemudian setelah itu dikasih jeruk. Itu juga bisa. Ini bentuk ikhtiar. Nah, ada yang dengan medis silahkan. Ada yang obat herbal silahkan. Yang penting bila kita dapat ilmu, bisa menyembuhkan satu penyakit, sebarkan. Karena boleh jadi dengan menyebarkan itu, kita menyelamatkan seluruh manusia. Kata Nabi, Al-Quran mengatakan siapa yang menghidupkan 1 orang, ka'annama ahyan nas jami'an. Itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Tapi siapa yang membunuh 1 orang, ka'annama qatlanas jami'an. Sama dengan membunuh seluruh manusia.
Itu surat Al-Maidah ayat 32. Dengan disebarkan itu, walaupun tentu tidak boleh yang hoak, harus ada uji cobanya. Nah, itu bentuk ikhtiar. Apalagi bentuk ikhtiar yang lain, olahraga. Apalagi bentuk ikhtiar yang lain, jemur tiap pagi. Apalagi bentuk yang lain, katanya happy. Makanya jangan ditakuti berlebihan, tapi disiasati, dimanage dengan baik. Ada juga yang dari teman saya yang lain, corona itu katanya satu, ceria. Nah, kalau ceria makan bersama, sering-sering makan bersama dengan keluarga. Kalau ceria bisa ngasuh dengan ngasuh incu, silahkan. Ngasuh incu dengan cucu ngumpul, itu akan menyehatkan. Karena cucu itu bisa menghilangkan stres ya. Kalau baru satu. Kalau sudah banyak masih stres oke. Nah, saya kemarin ada teman saya, orang Pindad itu. Beliau di karantina di Malang. Kalau nggak salah 8 orang. Tapi beliau itu dengan istrinya. Karena sudah janji setia. Sakit, sama-sama sakit. Sapa pahit sama manis. Yang lain meninggal dunia. Beliau sehat. Setelah itu saya ketemu. Gimana Kang Ilham? Alhamdulillah sehat Ji katanya. Dan ternyata istrinya negatif. Ternyata bertemu, berkumpul dengan orang yang dicintai dan mencintai, dengan catatan prokes diutamakan, bisa menyembuhkan. Makanya kata Rasul, rawihu kulubakum sa'atan pasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Karena refreshing itu bisa menyehatkan. Sering ketawa, sering senyum, alhu wal abu, canda kalian, gurau kalian. Fa inni akrahu ayyakuna fiikum gildah. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Sampai ada penelitian, orang yang selalu gembira, orang yang menyikapi dengan husnudon kepada Allah, dan ditemani dengan orang-orang yang dicintai dan mencintainya, cenderung sembuh. Dan sekali lagi, jangan ditakuti berlebihan, tapi harus disiasati dengan maksimal. Inilah bentuk ikhtiar. Ikhtiar yang selanjutnya adalah kekuatan doa. Karena tetap kerja keras tidak cukup, ya, obat juga tidak cukup. Kita butuh energi ilahi. Nah, energi ilahi itu akan datang melalui kekuatan doa. Jaminan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Nah, ribuan doa dalam hadis, ratusan doa dalam Al-Quran. Cukup wakil persoalan saya, Bapak dan Ibu. Lihat dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Nah, untuk siapa nih astajib lakum ini? Satu orang yang yakin. Yakinlah dengan doa itu. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa itu diijabah. Lihat dalam Al-Quran, doa itu pendek-pendek, Pak. Bagaimana Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan yang sangat. Masuk ke perut ikan. 3 kegelapan di situ. Kegelapan dasar laut. Kegelapan dalam perut ikan. Kegelapan tidak bisa melihat karena gelap mata beliau. Doanya pendek tapi yakin. Alhamdulillah selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat Al-Anbiya 87. Kita akan baca sama-sama nanti. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Api yang nyala luar biasa. Kata orang Sunda ngagegeblak gitu. Ternyata doanya pendek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya segitu aslinya. Lihat Ali Imran 273. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis Ibnu Umar ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah selamat. Nabi SAW pernah menghadapi kesulitan yang sangat. 3 bulan, 6 bulan. Dibaikot ekonominya. Tidak boleh menjual ke umat Islam, tidak boleh membeli produk umat Islam. Saat itulah Rasul berdoa, sebagaimana hadis Nabi, idza anzala bikum jahdun au karbun au balaun faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Apabila telah turun kepada kalian berbagai kesulitan, berbagai malapetaka dan bencana alam, maka ucapkanlah dengan penuh keyakinan, Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. Alhamdulillah Nabi SAW selamat dan sampai nyebar Islam ke seluruh dunia. Makanya kalau tidak hafal doa yang panjang, udah yang pendek saja. Ingin selamat, udah ya salam salimna, ya salam salimna, ya salam salim. Ingin rezeki, udah ya rozak urzukna, ya rozak urzukna, ya rozak urzukna.
Atau doa yang lebih pendek lagi boleh baca hauqalah, silahkan. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Siapa yang baca hauqalah fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menyelesaikan 99 masalah. Atau mau istighfar saja silahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malajimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin mahrajan. Setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Setiap kesedihan ada kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Dan diberi rezeki di luar dugaan. Jadi ketika masalah banyak, tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Solusi penting, tapi jangan emosi. Dekati Allah, banyak berbuat baik, ikhtiar maksimalkan, jangan lupa doa zikir diutamakan. Demikian ya Kang Haji Dalimin. Sementara karena ada tanya jawab ini, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya manusia biasa, ada keterbatasan. Hatur nuhun, hatur punten, mangga diantos bila numbade naroskeun, karena sekarang ini ada dewan dewan asatid, kalau ngaji baik virtual ataupun muwajahah, ada tanya jawab saurna gitu. Hatur nuhun hatur punten sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhtar Khalid yang sudah menyampaikan paparannya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang masih penasaran atau yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kami kasih waktu mungkin kurang lebih 15 menitan. 2 atau 3 penanya dipersilakan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang akan menanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini banyak pernyataan. Ya. Saya lihat kemarin di WA ya Pak, ya, yang ngirim. Dia nerima masukan dari teman-temannya, minum rempah, minum kelapa, minum apa. Pusing, dia banyak minum obat. Tapi ada satu temannya katanya, yang ia perhatikan, baca tilawah dan keraskan bacanya. Dan dia hanya nurut itu Pak, baca tilawah. Yang lain dia abaikan, dia baca tilawah aja. 3 hari, alhamdulillah, COVID-nya hilang Pak. Nah itu karena di dalam Al-Quran itu adalah syifa Pak. Itu katanya. Gimana pendapat Pak? Ya, mangga. Terima kasih. Langsung aja ya. Mangga. Ya. Jadi gini Pak, seorang sahabat Said Al-Hudri itu orang yang pertama kali menjadikan Al-Quran sebagai obat. Pergi dengan Nabi, di perjalanan kehabisan makanan. Akhirnya sahabat-sahabat nyari. Said Al-Hudri masuk ke satu kampung, kemudian di kampung itu sedang berduka, karena Pak RW-nya sedang sakit. Akhirnya kata Said Al-Hudri, boleh saya obati? Oh boleh katanya, tapi kami sedang kehabisan makanan. Kalau sembuh, saya minta ala kadarnya untuk bekal kami dan rombongan. Akhirnya sepakat, dipegang Pak jidatnya. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama baca surat Al-Fatihah. Riwayat yang kedua membaca Asmaul Husna. Riwayat ketiga membaca ayat-ayat ruqyah. Dan alhamdulillah, masya Allah, sembuh Pak. Akhirnya dikasih kambing 2. Kemudian kata Said Al-Hudri, saya tidak akan menerima sebelum saya lapor kepada kepala rombongan. Sampailah kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ngobati orang dengan apa? Baca Fatihah. Alhamdulillah sembuh katanya. Alhamdulillah, kata Nabi, khairu dawa Al-Quran. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Dan ada riwayat, turunlah ayat, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Diturunkan Quran itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau nggak salah itu surat Al-Isra 82 ya. Nah, mulai saat itulah surat Fatihah konon kabarnya disebut surat Asy-Syifa, itu obat. Jadi saya cenderung Pak ya, cenderung nih, karena kalau obat ramuan itu kondisi fisik sangat menentukan. Belum tentu sama bawang putih si A sembuh, si B belum tentu sembuh. Si A sembuh dengan kunyit umpamanya, si C belum tentu. Tapi kalau Al-Quran kayak hujan. Kalau hujan
turun itu semua pohon tuh disiram. Badai cau, badai nangka, badai gedang disiram sadayana. Begitulah Al-Quran bisa menyembuhkan semua orang. Jadi, terakhir saya ketemu dengan seorang profesor, Pak. Beliau termasuk yang menangani COVID di Hasan Sadikin. Ustadz, saya mau konsultasi. Gimana, Pak? Setiap yang dikarantina di rumah sakit, terutama yang muslim, saya anjurkan baca Quran. Akhirnya ramai baca Quran, dan alhamdulillah rata-rata yang dikarantina banyak baca Quran, batinnya tenang dan sembuh. Jadi betul, Pak, itu yang paling bagus dilakukan. Demikian, Pak, ya? Mangga. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, mangga. Baik, itu pertanyaan dari Pak Buyung, dan untuk selanjutnya dipersilakan Bapak, ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Ada yang masuk nih Pak Ogin, Pak Dalim ini? Iya. Ke nomor handphone saya nih. Pak. Atau lewat chat aja nanti kalau ada yang ini. Iya, bisa. Boleh, ya. Mangga, dipersilakan. Ada yang masuk nih, ada chat Kang Dalim ini ya. Ke nomor saya, Pak. Oh iya, mangga Pak Ustaz. Dari 273, saya termasuk yang sering banyak baca la ilaha illallah. Karena tertarik dengan siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Yang ditanyakan syaratnya apa katanya. Nah, ada hadis begini. Man qala la ilaha illallah. Saya mengucapkan la ilaha illallah. Ada terusannya itu, mukhlisan. Nah, dengan ikhlas. Itu ikhlas itu penting. Nah, para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Apa itu ikhlas? Kata Nabi, antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi bagus kalau Bapak terus la ilaha illallah perbanyak, tapi ada yang penting, harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi, ada lafaz yang lebih berat dari bumi dan seisinya, yaitu la ilaha illallah. Ada amalan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobla subuh. Nah, tugas Bapak adalah setelah membaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, tadi antah juzahu an maharimillah. Tambah yang itu, pagari diri kita dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Insya Allah wafat masuk surga. Demikian ya, mangga. Ada lagi silakan. Pak Ustaz, mangga. Bila badaya no taruskan dulu, mangga. Mangga biasa langsung atau napi kelangkungan chat, mangga. Nah. Dari 117 pada lebih ini. Ada satu lagi. Langsung, ya. Sekarang kan tidak boleh katanya berjamaah di masjid. Ya. Tapi saya rumah dekat masjid. Ini gimana solusinya? Jadi begini ya. Sesulit apapun, kalau saya nih, ini pribadi saya nih ya, seperti saya. Sesulit apapun, kita selaku jamaah tetap harus patuh aktif. Patuhi aturan masjid, tapi aktif memberikan masukan. Umpamanya nih, prokesnya, maskernya, dan seterusnya. Karena Allah itu ada di masjid. Sesibuk apapun, tetap. Nah, makanya ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang giliran. Jadi satu komplek itu saya temukan semuanya jamaah yang aktif 200 Pak Ustadz. Tapi kami bagi 4. Jadi berarti berapa? 50-50. Boleh. Yang penting ada usaha untuk pergi ke masjid. Begitu ya. Karena ternyata siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dia salat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia punya iman. Gitu ya Pak Haji ya. Mangga. Iya. Masih ada waktu 3 menit barangkali Pak Ustadz atau Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mangga. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan saja acara. Oh iya, mangga Pak Iwan Abdurrahim, barangkali ada yang ditanyakan, mangga Pak. Dibuka aja itunya Pak, punten Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya Purna Bakti ini punya grup WhatsApp. Bahkan
ada beberapa grup WhatsApp. Dan saya melihat akhir-akhir ini per hari 2 sampai 3 orang keluarga anggota Purna Bakti sendiri, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya meninggal dunia. Dan alhamdulillah hampir seluruh anggota grup Purna Bakti yang jumlahnya lebih dari 200 orang ini mendoakan, Pak Ustadz. Semuanya mendoakan. Pertanyaannya, mendoakan pada almarhum dengan berbagai macam doa. Pertanyaannya, apakah doa ini sampai? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa yang diterima itu adalah doa dari anak yang soleh. Tapi kalau dari teman-teman, saudara atau semua yang jumlahnya ratusan ini, apakah sampai atau tidak pada almarhum? Yang kedua, begitu juga kalau ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, semuanya mendoakan. Jadi diumumkan yang sakit si Anu didoakan. Tapi di sini ternyata banyak yang ada yang sembuh, tapi banyak juga yang terus meninggal. Nah, pertanyaan saya, apabila yang sakit itu didoakan oleh sekian ratus orang, tapi ternyata meninggal, apakah doanya itu tidak diterima? Kalau yang sakit itu meninggal dan doa tidak diterima, bagaimana yang sudah meninggal didoakan oleh teman-temannya, apakah sampai atau tidaknya? Karena itu lebih ke gaib lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dan Bapak Ibu, ada hadis begini, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, kita semua meninggal dunia, terputus semua amal. Jadi yang putus amalnya itu yang meninggal. Illa min salasin, kecuali 3. Sedekatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yumtafa'u bihi, atau ilmu yang diamalkan, au waladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi yang putus amalnya yang meninggal dunia. Kalau yang hidup masih ngalir. Lihat surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika. Mohon ampunlah atas segala dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampun mukmin laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswakum. Dan Allah Maha tahu apa rencana yang terjadi untuk kalian. Surat ini jadi dasar bahwa doa dari yang hidup kepada yang meninggal dunia, dari yang hidup kepada yang sakit itu sampai. Nah, boleh jadi gini. Umpamanya gini, si A meninggal dunia, dosanya 100. Temannya mendoakan Allahumma gfirlahu, nanti berkurang tinggal 80. Anak kedua, teman kedua mendoakan Allahumma gfirlahu, tinggal 70. Teman sahabatnya yang jumlahnya ratusan mendoakan, boleh jadi pas dimakamkan dosanya bersih semuanya. Karena doa itu akan mempengaruhi nasib orang dan akan mengubah keputusan Tuhan. Satu. Yang kedua, bila ada yang meninggal dunia, kita dianjurkan mendoakan. Nah, kalau sudah didoakan, tiba-tiba, makanya minta doa itu yang terbaik. Ya Allah, berikan yang terbaik. Kalau dia sakit, malah menderita, berikan yang terbaik. Kalau sembuh, terbaik, sembuhkan. Kalau wafat, terbaik, wafatkan. Makanya apa yang dianggap jelek oleh kita, jangan-jangan di hadapan Allah lebih baik. Apa yang dianggap baik oleh kita, jangan-jangan di hadapan Allah itu yang jelek. Makanya kalau sudah kita minta kepada Allah di luar jangkauan akal. Kayak kemarin, kita mendoakan seseorang, kekeh anaknya karena seminggu lagi mau nikah. Akhirnya apa? Didoakan supaya sehat. Malamnya meninggal. Akhirnya anaknya suudzon kepada Allah. Allah tidak sayang kepada saya. Saya sampaikan, kalau orang saleh meninggal dunia tidak usah khawatir. Kalau orang baik meninggal dunia, berarti Allah tidak sabar ingin segera membahagiakan dalam kuburnya. Kalau nggak salah Pak Habibie, Bapak Ibu, sempat memusuhi 24 dokter di Jerman. Karena biaya besar, tapi tidak bisa menyembuhkan Bu Ainun. Nah, akhirnya beliau pergi ke Mekah, ngobrol dengan beberapa ulama besar di sana, pulang dari sana cerita. Ternyata
istri, anak, jabatan, harta adalah titipan dari Allah. Karena titipan dari Allah, kalau satu saat diambil oleh oleh zat yang menitipkan, kita harus tulus ikhlas. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Dan alhamdulillah sejak istrinya wafat, beliau setiap hari Jumat jarah ke makomnya. Manjara qabru abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadim atau salah satu di antara keduanya, kufirulahu, dimaafkan dosa-dosanya. Begitu Pak ya. Jadi nyampe. Kalau tidak nyampe nanti sholat jenazah tidak nyampe. Kalau tidak nyampe nanti salam ke makom tidak nyampe. Apakah tahu almarhumah kalau kita mendoakan tahu. Coba lihat. Ruh itu ada dua, ada ruhul hayat, ada ruhul mamat. Kalau dicabut ruhul hayat, tidur namanya. Panca indera tidak berfungsi. Kalau ruhul mamat dicabut, itu meninggal namanya. Panca indera berfungsi. Jadi yang meninggal itu tahu siapa yang menyolatkan, siapa yang mendoakan, siapa yang gotong ke makomnya. Makanya dalam hadis Muslim, dosa besar itu melangkahi kuburan. Kedua, coba lihat salam. Salam orang meninggal, assalamualaikum. Orang hidup juga, assalamualaikum. Berarti mukhotobnya, objeknya sama. Kalau alam bisa, itu Pak ya. Mangga. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan saya Bapak Ibu, bila saatnya wafat, kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kapanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, dengan doa ini Rasul selamat. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Yunus selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan doa ini Nabi Ibrahim selamat. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau yang menjaga kami. Jadikan doa ini sebagai pembuka sehat untuk kami. Doa ini sebagai penjaga kesulitan untuk kami. Jadikan doa ini sebagai pembuka kebahagiaan untuk kami, menutup berbagai kesedihan. Jadikan doa ini sebagai pembuka kemudahan dan menutupi segala kesulitan. Jadikan doa ini sebagai pembuka husnul khotimah untuk kami. Wattawaffana ma'al abror, wattawaffana ma'al abror. Bila saatnya kami wafat, wafatkan kami dalam keadaan baik. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minal muhsinin. Rabbana hab lana minal muqarrabin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Solehkan anak cucu kami. Lapangkan rezekinya. Rajinkan ibadahnya, bahagiakan rumah tangganya, dan kabulkan segala cita-citanya. Ya Allah, jadikan desa umur kami umur yang bermanfaat. Jadikan umur yang jadi jembatan menuju husnul khotimah. Sahabat-sahabat kami yang telah Engkau wafatkan, terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya, dan terangi dalam kuburnya. Yang sedang sakit, sembuhkan sahabat-sahabat kami yang sakit. Amin ya Allah. Nabi Ayub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa amin ya Allah. Wa qina azabannar. Amin. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengakhiri dengan hadis Nabi. Kalau kita ingin ditemani terus oleh Allah, kata Nabi, ihfadillah. Ihfadillah tahidhu amamaka. Peliharalah yang diperintahkan oleh Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah dalam diri. Amin ya Allah. Yang istiqomah dalam berbuat baik. Demikian Pak Punten Kasadayana. Saya masih ada acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhtar Khalid yang sudah menyampaikan paparannya dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan ini menjadikan sebagai pencerahan bagi kita dan juga menjadikan optimisme dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat ini semakin meningkat.
Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk acara pada malam hari ini dicukupkan sekian, dan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, khususon untuk Bapak Ustadz Muhtar Khalid yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kami di KPN Bank BJB. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mangga abdi permios, payun.